Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zafira Alefulungan dengan NIM 0310241003 dari kelas Tadris Biologi 1, program studi Tadris Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video editasi praktikum 7 kali ini, kita akan membahas tentang menguji enzim amilase. Pernah nggak sih kalian makan nasi atau roti, terus lama-lama rasanya nggak manis kalau dikunyah? Nah, itu bukan sulap ya, tapi kerja enzim amilase di dalam air liur kita. Jadi, lewat praktikum ini kita akan melihat bagaimana enzim amilase itu dapat membantu memecah amilum menjadi gula sederhana dengan cara simpel dan mudah dipahami. Kalian tahu nggak sih apa itu enzim amilase? Nah, enzim amilase adalah enzim pencernaan yang berfungsi membantu memecah amilum atau pati menjadi gula yang lebih sederhana. Enzim ini banyak terdapat di saliva atau air liur kita dan juga diproduksi oleh pankreas. Jadi, proses pencernaan karbohidrat itu sebenarnya sudah mulai dari mulut, bukan cuma lambung ataupun usus. Nah, fungsi utama enzim amilase adalah mengubah zat pati seperti yang ada pada nasi, roti, kentang, ataupun tepung menjadi molekul gula yang lebih kecil. Nah, gampangnya amilase itu kayak guntingan kecil yang memotong karbohidrat kompleks supaya lebih mudah dicerna dalam tubuh. Peran amilase penting banget dalam sistem pencernaan kita. Tanpa amilase, tubuh akan lebih lama memecah makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi, enzim ini membantu tubuh untuk mendapatkan energi lebih cepat dari makanan yang kita makan. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti tabung reaksi, pipet tetes, larutan amilum, saliva atau air liur, larutan benedik, dan water bath. Setelah itu, saliva ditampung terlebih dahulu sebagai sumber enzim amilase yang akan diuji. Kemudian, siapkan 3 tabung reaksi dan diberi label supaya tidak tertukar saat diamati. Masukkan larutan amilum ke masing-masing tabung reaksi sebagai bahan yang akan dipecah oleh enzim amilase. Pada tabung pertama atau gelas pertama, ditambahkan larutan benedik saja sebagai pembanding. Pada gelas kedua, tambahkan saliva dan larutan benedik, lalu dibiarkan tanpa pemanasan. Pada gelas ketiga, ditambahkan saliva dan larutan benedik juga, lalu dimasukkan ke dalam water bath selama beberapa menit. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada setiap tabung, terutama warna atau ada tidaknya endapan. Terakhir, bandingkan hasilnya. Dari situ kita bisa melihat apakah enzim amilase dan saliva bekerja memecah amilum atau tidak. Di mana gelas 1 menghasilkan warna ungu kegelapan, gelas kedua itu menghasilkan warna biru kegelapan, dan gelas ketiga menghasilkan warna bening. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi enzim amilase? Nah, kerja enzim amilase bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti suhu, pH, waktu, dan jumlah enzim. Amilase saliva bekerja paling baik pada suhu tubuh, sekitar 37 derajat Celcius. Kalau suhu terlalu tinggi, enzim bisa rusak. Kalau terlalu dingin, kerjanya jadi lambat. pH juga berpengaruh karena amilase lebih cocok bekerja pada kondisi netral, sampai sedikit asam seperti di mulut. Nah, hasil praktikum enzim amilase ini dapat terlihat bahwa larutan amilum yang diberi saliva itu mengalami perubahan, yang artinya enzim amilase dalam saliva itu bekerja memecah amilum menjadi gula sederhana. Nah, semakin baik kerja amilase, semakin sedikit amilum yang tersisa. Jadi, praktikum ini membuktikan bahwa air liur bukan cuma dapat membasahi makanan, tetapi juga sudah mulai mencerna karbohidrat sejak makanan berada di mulut. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasannya enzim amilase adalah enzim penting yang membantu pencernaan karbohidrat. Nah, cara kerjanya sederhana tapi keren banget loh. Dengan cara pati dipecah menjadi gula yang lebih mudah digunakan tubuh sebagai energi. Makanya, kunyah makanan dengan baik ya.
karena proses pencernaan sudah dimulai dari mulut kita sendiri. Sekian video edukasi dari saya tentang praktikum 7 menguji enzim amilase. Jadi, praktikum ini kita bisa tahu kalau air liur itu bukan cuma buat membasahi makanan, tapi juga punya enzim amilase yang membantu memecah amilum menjadi gula yang sangat sederhana. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.